Sebaiknya orang yang beramal baik, dia sombong dengan amal baiknya. Dia merasa paling hebat dan membanggakan diri. Aku telah melakukan amal itu. Aku telah memberi itu. Aku yang membangun masjid itu. Aku yang menggemarkan orang untuk sholat. Aku yang mengadakan qiyamul lail di Masjid Ar-Riyadh pada saat 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Itu usulku. Aku yang membiayai makan sahurnya. Itu semua kan aku. Membanggakan diri dengan amal soleh, yang membuat itu semua menjadi ujub, bangga dengan apa yang dia lakukan. Dan justru ini menjadi sebab kehancurannya. Diam. Kalau beramal itu diam. Ya. La tubtilu shadaqatikum ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang-orang yang beriman, jangan engkau batalkan sedekah-sedekahmu. Ya, infakmu, amal solehmu itu bil manni, dengan mengungkit-ungkit, wal adha, atau menyakiti hati orang. Ya, menyakiti hati orang. Ya, orang minta datang kepada kita. Kilo 1.000. Bolak-balik air ini selek ampuni kae enak. Menyakiti hati. Ngasihnya 100.000, tapi hatinya sakit. Lebih baik ngasih 2.000. Sepunten nggih. Adanya cuma ini. Dan tidak mungkin-mungkin. Karena gak ada gunanya mengungkit-ungkit apa yang pernah kita lakukan. Untuk kemudian supaya orang dengar, supaya orang tahu bahwa kita melakukan amal soleh itu dan ini. Apa gunanya? Itu namanya riya dan sum'ah. Dan itu berat. Ikhlas itu berat. Gak mudah memang ikhlas. Makanya pahalanya surga. Dan yang paling tidak bisa digoda sama syaitan itu adalah orang yang ikhlas. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Yang ikhlas gak bisa digoda syaitan. Aman dia. Kenapa? Karena dia selalu dalam perlindungan Allah. Karena dia selalu meminta pada Allah, bergantung pada Allah. Semua amal solehnya hanya supaya dilihat oleh Allah. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada tubuhmu, dirimu, wala ila suwarikum, dan tidak pula kepada casingmu, pakaianmu. Walakin yanzuru ila qulubikum. Akan tetapi yang dilihat oleh Allah adalah hati yang ikhlasmu itu. Wa amalikum, dan amalmu. Itulah yang menjadi sasaran pandangan Allah. Maka marilah kita mengarahkan amal kita supaya dipandang Allah, bukan dipandang yang lain. Dan itulah ikhlas. Aku sujud ini untuk Engkau ya Allah. Engkau pandang, karena Engkaulah al-ma'budu bihaq, sebaik-baik, sebenar-benar, seberhak-berhak yang diibadahi. Dan aku tidak mengibadahi apapun dan siapapun selain Engkau ya Rabb, ya Ahadus Samad. Maka aku lakukan ini untuk meraih ridho-Mu, agar Engkau ridho sama aku. Itu, lakukan seperti itu. Ikhlas ini tidak mudah. Ikhlas ini butuh latihan, dan dilakukan terus berusaha untuk ikhlas itu terus. Setiap apa sih caranya? Ya terus lakukan, jangan berhenti. Ya. Dan setiap Allah menghendaki kebaikan itu, maka Allah akan menguji seseorang. Ya. Allah uji seseorang. Kenapa diuji? Agar seseorang itu rasa sombongnya patah. Makanya diuji sama Allah.
Orang yang biasa dengan kekuatannya, kehebatannya, diuji sama Allah dengan penyakit sampai. Nah, bisa akan sombong dari awal. Ya, kata para ulama, anna taufiq alla yakilaka Allah Ta'ala ila nafsik. Taufik, hidayah Allah, petunjuk Allah itu adalah ketika Allah tidak menyerahkan dirimu, ya, menyerahkan amal yang engkau lakukan pada dirimu sendiri. Ya, maksudnya apa? Kita merasa bahwa amal yang kita lakukan ini adalah hasil usaha kita. Enggak. Itu semua pertolongan Allah. Kita bisa datang ke majelis ini pertolongan Allah. Kita mampu mendengar apa yang disampaikan, yang mudah-mudahan inilah hidayah dari Allah dan petunjuknya Al-Quran wa Sunnah, sehingga meresap ke hati-hati kita. Ini semuanya adalah karena Allah, bukan karena kuping kita nggak ada congeknya, ya, bukan karena sehatnya badan kita, karena hebatnya kita, enggak. Semuanya karena Allah. Ya, wal khidlan an yakilaka Allah Ta'ala ila nafsik. Dan kehinaan adalah ketika Allah membiarkan dirimu mengandalkan dirimu sendiri, bukan mengandalkan Allah. Aku ini dapat petunjuk karena diriku sendiri, ya? Aku ini mendapatkan harta ini, kata Qarun, adalah karena usaha yang aku lakukan, katanya Qarun itu. Dibalik sama tumplek tak bersih, ya. Tanda-tanda taubat yang diterima. Ini cepat saja. Yang pertama, kehidupannya setelah taubat lebih baik dari sebelumnya, ya. Semakin dekat sama Allah, semakin rajin ibadah, jauh dari maksiat, ya. Kedua, rasa takut kepada Allah selalu menyertainya. Ini kalau orang taubatnya baik, itu selalu merasa takut sama Allah, sehingga takut berbuat kembali kepada maksiat, takut dia. Makanya dia terus menjaga dirinya dengan merasa bahwa Allah selalu memantaunya, melihatnya. Ada perasaan muraqabatullah, selalu dipantau sama Allah. Yang ketiga, orang yang taubatnya benar diterima itu hatinya remuk karena menyesal. Illa an taqatta'a qulubuhum, kata Allah dalam surah Taubah 110. Hingga hati mereka itu menjadi hancur berkeping-keping. Kata Al-Imam Ibnu Uyainah, ya, seorang tabi'in, mengatakan bahwa maksud ayat ini, surah Taubah 110 ini adalah hancur karena taubat. Hatinya hancur, ya Allah, kenapa saya lakukan dosa itu? Kenapa mesti saya terjatuh pada kesalahan? Hancur hati. Itu orang yang bertobat benar. Ya, nah ini tinggal kita lihat aja, kita rasakan. Ya, karena kalau hatinya tidak hancur karena dosa saat di dunia, kata Ibnu Uyainah, maka hatinya pasti akan hancur di akhirat ketika melihat pahala orang-orang yang taat dan ketika melihat siksa bagi mereka para pendosa. Hancur hati waktu itu. Sekarang guys, ya. Yang keempat, yang merasakan kehancuran hati itu, ya, ia merasakan kehancuran hati yang hanya bisa dirasakan oleh orang yang benar-benar tahu, ya. Orang yang seperti itu akan berkata dengan penuh ketulusan,